di zaman Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman kehidupan ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai triliunan besar, sehingga pada zaman ini juga sering disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya pada zaman ini jenis-jenis reptilnya mulai mengalami perubahan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersier atau zaman ketiga dan zaman Kuarter atau zaman keempat. Zaman Tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun silam. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti ikan. Zaman Kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Pada zaman inilah muncul manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Nah, dari video tersebut kita tahu bahwa bumi kita itu sudah tua dan kita akan selalu dan akan tetap bergantung pada alam. Tapi di zaman sekarang banyak sekali aktivitas manusia yang merugikan alam dan bumi kita. Itu seperti menambang batu berlebihan, menggunakan plastik berlebihan, menebang pohon sembarangan, dan membuang sampah sembarangan. Dan aktivitas manusia tersebut bisa merusak dan merugikan sekali alam kita karena menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara itu disebabkan karena apa? Ya, kalau air limbah ya, kalau tanah pupuk kimia. Bagus ini mendapat plastik Bu. ya. Setelah kita mempelajari tentang pencemaran tersebut, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran tersebut? Jalan kaki Bu, kalau sekolah. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita bisa mulai menanam pohon. Mengurangi pakai kimia, Ya. pakai pupuk kompos. Nah, selanjutnya kita mengerjakan tugas ya. Tulis ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oh, Ibu kirim aja ya. Oh iya Bu. Iya, Bu. Nah, itu tugas dari Ibu, silakan dikerjakan. Nanti maju ya, per kelompok satu orang saja nggak apa-apa. Iya. 5 menit cukup. Itu yang bagaimana cara sederhana itu kelompok 1, yang menurutmu manfaat itu untuk kelompok 2. Sudah Bu? Ayo boleh maju. Mas Bagus maju. Ayo maju. Ayo. Ya, Bu, ya. Ya, di situ aja nggak apa-apa. Oh iya. Oh nggak, jangan maju dah. Ya Bu, biar tidak tidur. Iya. Iya. Betul.
Sebenarnya itu saya sampai dulu. Ya nggak apa-apa, nanti saya kasih lagi ke sekarang Pak Eko. Oke, bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan untuk lebih mengenal dan mencintai alam di sekitar? Kalau menurut daripada pemandangan kelompok kami, Bu, yaitu bagaimana kita bisa mengenal alam sekitar kita dengan kita menikmati alam-alam tersebut. Salah satu contoh, mungkin kita setiap pagi jalan-jalan ke kebun, terus habis itu jalan-jalan refreshing di sekitar rumah, Ya. ikut serta menanam pohon kopi, salah satu contoh. Dan habis itu bisa menanam pohon jahe, habis itu sayur-sayuran. Ya, bagus sekali. Terus habis itu soal kedua, menurutmu manfaat apa yang bisa didapat dari menghabiskan waktu di alam? Oh, satu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo lanjut selanjutnya. Langsung Islam. Oke Bu, jadi di sini soalnya adalah menurutmu manfaat apa yang bisa didapat dari menghabiskan waktu di alam bebas? Nah, manfaat utamanya yaitu pertama mengurangi stres dan kecemasan, kedua meningkatkan kesehatan fisik, yang ketiga meningkatkan fokus dan konsentrasi, yang keempat meningkatkan rasa syukur kepada Allah, yang kelima adalah meningkatkan kreativitas, dan yang enam adalah mempererat hubungan sosial. Ya, bagus sekali. Karena alam kita merupakan komponen yang sangat penting, kita harus menjaga alam kita. Karena alam kita itu tadi itu merupakan komponen yang sangat penting. Jika alam kita rusak, bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Bagaimana juga kehidupan anak-anak kita selanjutnya? Ya Bu. Nah, dari pelajaran tadi, apa ada yang bisa menyimpulkan? Belum. Untuk siapa, Bu? Belum. Betul siapa itu Bu? Suaminya Ibu ya? Bukan anak-anak. Atau mungkin itu tercipta dari alam, Bu? Astaga, dari tanah. Bu, intinya kita harus menjaga lingkungan, menjaga alam supaya kita bisa hidup lebih lama. Iya, karena alamnya juga sudah tua. Iya. Bu, Mas Rio udah ngomong kamu malu, Bu. Ya, silakan Mas Rio. Enggak Bu, pas bagus ini Bu. Oh, ternyata Mas Rio, Mama. Baik ya, karena mungkin sudah capek ya. Iya.